Angin sore itu bertiup pelan ketika aku melangkah memasuki gedung tua, tempat workshop seni itu diadakan. Namaku Naila, seorang mahasiswi tingkat akhir yang sedang mencari inspirasi untuk skripsi. Sudah berbulan-bulan aku merasa mandek, tidak ada ide, tidak ada gairah, tidak ada arah. Lalu, seorang teman menyarankan aku ikut kelas seni intensif yang dipandu seorang pengajar terkenal bernama Arfan Prasetya. Dia jago banget, Nay. Orangnya keras tapi jago, kata temanku waktu itu. Aku mengangguk, tanpa tahu bahwa pertemuan itu akan mengubah banyak hal dalam hidupku. Ketika aku masuk ke studio, aroma cat minyak dan kayu menyeruak kuat. Di tengah ruangan, seorang pria berkemeja hitam sedang memeriksa kanvas besar, tubuhnya tegap, sikapnya tenang namun penuh wibawa. Itulah Arfan, sang instruktor. Dia menoleh saat mendengar langkahku, tatapannya tajam, seolah bisa melihat apa yang ada di balik pikiranku. "Kamu peserta baru?" Tanyanya pendek. Aku mengangguk. "Iya, Pak, saya Naila." "Jangan panggil saya Pak, panggil saja Arfan," katanya sambil melirikku sekilas. "Ambil kanvas, kita mulai sebentar lagi." Ada sesuatu pada tatapannya, bukan tatapan biasa, seolah menilai atau mengamati terlalu dalam. Tapi saat itu, aku mengabaikannya. Aku hanya mahasiswa biasa, tidak mungkin lelaki sekali berdia memberikan perhatian khusus. Setidaknya, begitu pikirku. Memasuki minggu kedua kelas, aku mulai menyadari sesuatu. Setiap kali aku datang, tatapan Arfan selalu mengikuti. Saat aku memegang kuas, saat aku memilih warna, saat aku membenarkan rambutku yang jatuh ke pipi. Awalnya aku mengira itu hanya bagian dari tugasnya sebagai instruktur, tapi perlahan aku sadar dia memperhatikan aku lebih lama daripada murid lain. Satu hari, ketika semua peserta sibuk dengan lukisan masing-masing, Arfan berdiri di belakangku. Jaraknya begitu dekat hingga aku bisa merasakan hembusan napasnya. "Teknik shadingmu bagus, Nay," katanya pelan, "tapi kamu punya gaya yang menarik." Aku menoleh sedikit, membuat wajah kami hanya berjarak beberapa sentimeter. "Menarik bagaimana?" tanyaku. Dia tersenyum kecil. "Kamu punya aura yang sulit dijelaskan. Dan kecantikanmu membuat setiap karya yang kamu buat punya karakter berbeda." Dek, aku terdiam. Itu pertama kalinya seseorang mengatakan hal seperti itu padaku. Namun, sesuatu dalam cara dia mengatakannya terasa berbeda. Hari demi hari, Arfan semakin sering memberikan perhatian lebih padaku. "Tanganmu halus sekali saat memegang kuas. Kamu selalu tampak bersinar ketika konsentrasi. Wajahmu cocok sekali dengan cahaya sore seperti ini. Kadang aku merasa tersanjung, kadang aku bingung, kadang aku takut. Karena aku mulai sadar, Arfan menyukaiku, bukan sebagai murid, tapi sebagai wanita. Suatu sore, saat kelas hampir berakhir, dia memanggilku. "Naila, tunggu sebentar." Ruangan sudah sepi, hanya kami berdua. Dia berdiri di depan jendela besar, cahaya matahari menyoroti wajahnya. "Aku tahu ini mungkin tidak tepat," katanya pelan, "tapi ada sesuatu darimu yang membuatku sulit mengalihkan pandangan." Aku mematung. "Arfan, aku muridmu. Aku tahu." Dia mendekat, "Tapi aku juga manusia, Naila." Aku menelan ludah. Ada bagian dalam diriku yang ingin menjauh, tapi ada juga bagian lain yang merasa hangat. Apakah aku menyukainya, atau aku hanya terpikat oleh perhatiannya? Gosip mulai beredar. Beberapa peserta memperhatikan bahwa Arfan lebih sering berada di dekatku. "Aduh, Naila favoritnya banget ya. Pantesan nilai-nilaimu bagus. Cantik sih, wajar." Komentar-komentar itu membuatku tidak nyaman. Aku mencoba menjaga jarak dari Arfan, tapi dia tidak berhenti memperhatikanku. Sampai suatu hari, salah satu peserta wanita yang paling vokal tentang gosip itu mempergoki kami sedang membahas lukisanku secara pribadi. "Oh, jadi benar ya, kamu suka sama gurunya," katanya dengan senyum menyindir. Aku ingin membantah, tapi Arfan menghentikan ucapanku. "Fokus kelas, tidak usah urusi urusan saya," katanya tegas. Wanita itu pergi sambil mendengus. Aku memandang Arfan. "Kamu tidak harus membelaku seperti itu." Dia menatapku serius. "Aku tidak suka melihatmu disudutkan."
Tapi ini membuat semuanya terlihat semakin buruk. Arfan terdiam lama, lalu berkata, "Kalau begitu, mungkin aku harus bicara jujur." "Jujur tentang apa?" "Bahwa aku memang tertarik padamu." Hatiku berdebar kencang, bukan karena terkejut, tapi karena akhirnya kata-kata itu terucap. "Tapi kamu guruku," ulangku pelan. Arfan tersenyum sedih, itu yang membuat semuanya rumit. Karena situasi yang makin panas, aku memutuskan mengambil cuti 1 minggu dari kelas. Aku ingin menjernihkan pikiran. Membiarkan jarak membuat semuanya reda. Tapi Arfan mengirim pesan, bukan yang romantis, bukan yang memaksa. Hanya sebuah kalimat. "Jika kamu butuh waktu, aku mengerti. Tapi jangan berhenti berkarya hanya karena aku." Pesan itu membuatku menangis malam itu juga, karena aku sadar, aku bukan menjauh dari kelas, aku menjauh dari dia. Dan ternyata, aku merindukannya. Minggu berikutnya, aku kembali ke kelas. Semua orang memandangku, tapi aku tidak peduli. Arfan melihatku dari jauh. Tatapannya terkejut, kemudian melunak. Saat istirahat, dia mendekat. "Kamu kembali." "Iya," jawabku pelan, "karena aku sudah punya keputusan." "Keputusan?" Aku menatapnya dalam-dalam. "Aku tidak bisa membohongi diriku sendiri. Kamu memang membuatku merasa berbeda." Arfan menghela nafas lega. "Naila." Tapi aku menaikkan tangan menghentikannya. Kita tidak boleh melewati batas. Kita harus profesional. Wajah Arfan menunjukkan campuran kecewa dan hormat. "Aku mengerti. Tapi setelah kelas selesai, setelah aku tidak lagi muridmu," aku tersenyum kecil. "Siapa tahu kita bisa bicara sebagai dua orang dewasa." Arfan terdengar tertawa pelan. "Jadi aku punya harapan." Aku mengangguk. "Mungkin." 3 bulan berlalu. Aku menyelesaikan workshop dengan karya terbaikku, sebuah lukisan cahaya matahari yang menembus jendela studio, tempat pertama kami berbicara dari hati ke hati. Hari terakhir kelas, semua peserta memberikan presentasi. Arfan memberikan penilaian seperti biasa, profesional, berjarak, tidak ada kontak mata berlebihan. Tapi setelah kelas selesai, ketika semua orang pergi, dia menghampiriku. "Sekarang kamu bukan muridku lagi," katanya sambil tersenyum. Aku tertawa. "Iya, jadi apa yang ingin kamu bicarakan?" Arfan menatapku lembut, berbeda dari sebelumnya. Tidak lagi penuh konflik, tidak lagi terhalang batas moral. "Naila, bolehkah aku mengenalmu lebih jauh, tanpa embel-embel guru dan murid, hanya sebagai Arfan dan Naila?" Aku mengangguk. "Boleh." Ia tersenyum, kali ini lebih hangat dari yang pernah kulihat. Dan disitulah ceritaku benar-benar dimulai. Bukan sebagai gadis yang disukai gurunya karena kecantikannya, tapi sebagai wanita yang akhirnya berani memilih jalannya sendiri. Sudah 3 bulan sejak aku, Naila, resmi menyelesaikan workshop seni bersama Arfan, instruktur yang dulu diam-diam menyukaiku. Kami mulai bertemu bukan lagi sebagai guru dan murid, melainkan sebagai dua orang dewasa yang sama-sama mencari arah baru dalam hidup. Awalnya, aku mengira keadaan akan menjadi lebih mudah. Ternyata, justru setelah batas itu hilang, konflik baru mulai bermunculan. Karena perasaan baru tidak datang sendirian, ia membawa harapan dan juga ketakutan. Sejak kelas berakhir, Arfan dan aku mulai sering bertemu. Kami mengobrol tentang seni, hidup, dan masa depan. Tapi anehnya, tidak ada satupun dari kami yang berani memberi nama hubungan ini. Kami dekat, kami peduli, kami saling mencari. Namun kami bukan pacar, kami juga bukan sekedar teman. Suatu sore, kami duduk berdua di balkon kafe favorit, ditemani angin lembut. "Naila," kata Arfan sambil menatap langit, "pernah terpikir buat memberi nama hubungan kita?" Aku terdiam, menggenggam cangkir hangat di tanganku. "Entahlah," jawabku jujur. "Aku takut kalau kita buru-buru mendefinisikan, semuanya jadi rusak." Arfan tersenyum kecil. "Kamu pikir aku akan pergi?" "Aku cuma takut kehilangan apa yang sudah baik ini." Dia tidak menjawab, tapi aku tahu dia mengerti. Kedekatan yang tidak diberi nama sering terasa nyaman, tapi lama-lama akan menjadi tekanan tersendiri.
Suatu hari, aku datang ke studionya. Pintu tidak terkunci, lampu redup, dan di dinding barisan lukisan-lukisan lama tergantung rapi. Salah satunya berbeda, lukisan seorang wanita dengan tatapan sendu. Aku menatapnya lama. Siapa dia? Arfan yang sedang membersihkan kuas terdiam. Tatapannya berubah. Dia, masa laluku, jawabnya singkat. Dia mantanmu. Lebih rumit dari itu. Arfan menunduk, suaranya melemah. Dia, mantan tunanganku. Hatiku terguncang mendengar itu. Dia, meninggalkanku setahun lalu, lanjut Arfan, tanpa penjelasan. Aku terdiam. Tiba-tiba, banyak hal terasa masuk akal. Caranya mencintai diam-diam, caranya menahan perasaan, caranya berhati-hati dengan setiap langkah. Dia pernah terluka sangat dalam. Dan kini, aku takut. Apakah dia benar-benar siap membuka hati lagi? Beberapa minggu kemudian, seorang wanita datang ke studio ketika aku sedang membantu Arfan merapikan alat lukis. Wanita tinggi, cantik, elegan. Aura profesional terpancar dari setiap gerakannya. Nailah, kenalkan, ini Mira, kata Arfan. Teman lama, dulu kita sering kerja bareng. Mira tersenyum padaku, tapi pandangannya penuh penilaian. Jadi, kamu murid yang sering Arfan ceritakan itu, katanya dengan nada halus namun menusuk. Arfan langsung memotong. Mira, tidak usah. Oh, aku hanya penasaran, balas Mira sambil tersenyum tipis. Karena Arfan ini jarang dekat dengan perempuan setelah kejadian itu. Aku merasa kecil, seperti tidak pantas berada di sana. Setelah Mira pergi, aku menatap Arfan. Kamu cerita apa tentang aku ke dia? Tidak banyak, katanya pelan. Hanya bilang bahwa kamu penting. Kata itu membuat hatiku berdesir. Tapi pada saat bersamaan, tatapan Mira tadi terus menghantuiku. Seolah dia menganggap aku bukan tandingan. Seolah aku bukan siapa-siapa. Dan mulai hari itu, Mira sering datang. Terlalu sering. Berikutnya, karena Mira sering berada di studio, gosip mulai menyebar dari peserta workshop baru. Mira itu mantan calon tunangan Arfan, Tan. Kok dia sering banget datang lagi? Kasian ya yang sekarang deket sama Arfan, pasti kalah telak. Aku tidak ingin peduli, tapi komentar itu masuk juga ke telingaku. Puncaknya terjadi ketika aku sedang mempersiapkan pameran kecil bersama Arfan. Mira datang tanpa undangan. Ia berdiri di depan lukisan karyaku dan berkata, cat kamu terlalu tipis, terlihat pemula sekali. Aku mencoba tenang, saya masih belajar. Ya jelas, sayang sekali Arfan menaruh waktu untuk sesuatu yang kualitasnya begini. Arfan yang mendengar itu langsung marah. Mira, ada batas yang tidak boleh kamu lewati. Mira menatap kami berdua. Arfan, kamu tidak bisa mengganti masa lalumu dengan gadis ini, katanya sambil menunjukku. Aku tertegun. Panas memenuhi wajahku. Suara di dadaku terasa sesak. Aku pergi tanpa sepatah kata pun. 3 hari aku tidak menghubungi Arfan. 3 hari aku memutuskan untuk memberi ruang. Lalu di malam ketiga, Arfan datang ke kosku. Rambutnya kacau, matanya letih. Naila, kenapa menjauh? Aku bukan menjauh, kataku pelan. Aku hanya butuh waktu. Untuk apa? Untuk memikirkan apakah aku kuat dengan masa lalu kamu, dengan Mira, dengan semua beban itu. Arfan menatapku lama. Aku tidak pernah membandingkan kamu dengan dia, katanya penuh ketulusan. Tidak pernah. Tapi dia pernah menjadi orang yang sangat penting buat kamu. Iya, jawab Arfan jujur. Tapi itu masa lalu, kamu masa kini. Aku terdiam. Tapi kamu tidak bisa membiarkan dia memperlakukan aku seperti itu. Aku sudah melarangnya datang lagi, kata Arfan. Selamanya. Mataku melebar. Serius, serius. Saat itu, aku tahu Arfan benar-benar memilihku, bukan bayang-bayang masa lalunya. Untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Arfan mulai membuka diri lebih jauh. Dia bercerita tentang hubungan lamanya, tentang rasa takutnya memulai lagi, tentang keraguan dan ketakutannya mencintai seseorang yang bisa saja pergi. Aku takut kehilangan, katanya, makanya aku terlalu hati-hati. Aku tersenyum lembut. Aku juga takut. Kamu takut apa? Takut tidak cukup untuk kamu. Arfan memegang tanganku dan menatapku dengan mata yang jujur. Kamu lebih dari cukup. Kata itu lebih hangat daripada apa yang pernah kudengar.
Sebagian dari luka lama Arfan mulai sembuh, dan sebagian dari rasa minderku mulai terkikis, karena ternyata kami berdua sama-sama pernah terluka. Suatu malam saat pameran kecil kami resmi dibuka, orang-orang memuji karya kami. Lampu-lampu hangat, suara musik lembut dan aroma kayu dari bingkai lukisan membuat atmosfer terasa damai. Ketika pengunjung mulai pulang satu persatu, Arfan mengajakku berjalan keluar, ke bawah lampu jalan yang temaram. Naila, aku menoleh. Ya, aku sudah lama ingin bilang ini. Dek, apa kita bisa memberi nama pada hubungan ini? Aku terpaku. Kalau kamu siap, lanjutnya. Aku menarik nafas panjang. Aku siap. Arfan tersenyum, senyum hangat yang selalu membuatku merasa aman. Jadi, mulai malam ini, dia memegang kedua tanganku. Aku ingin kamu menjadi pasanganku, bukan sebagai gurumu, bukan muridku, hanya kita berdua. Aku tersenyum, mata terasa panas. Ya, jawabku pelan, aku mau. Dan di bawah cahaya malam yang lembut, babak baru dimulai. Bukan kisah yang penuh ketakutan dan keraguan, tapi kisah dua orang yang akhirnya berani memilih satu sama lain. Kami tidak sempurna, kami punya masa lalu, kami punya luka. Tapi untuk pertama kalinya, Arfan dan aku berjalan berdampingan tanpa rasa ragu. Dan kisah ini baru saja dimulai. Hubungan kami akhirnya memiliki nama. Aku, Naila, dan Arfan, mantan instruktur yang dulu hanya bisa menatapku dari jauh, kini telah berjalan berdampingan sebagai pasangan resmi. Setelah semua drama masa lalu, aku berharap badai telah berlalu. Ternyata aku salah, karena musim tenang seringkali adalah pertanda badai baru yang jauh lebih besar. Dan kali ini, badainya datang dari sosok yang dulu hilang tanpa jejak. Sudah 3 bulan aku dan Arfan menjalin hubungan. Semuanya terasa stabil, dewasa, dan nyaman. Bahkan, kami mulai merencanakan proyek seni bersama. Tapi, pada suatu malam, ketika studio baru kami nyaris selesai direnovasi, Arfan tampak gelisah. Aku menatapnya. Ada apa? Dia menggeleng. Tidak apa-apa. Tapi tangan yang memegang kuas itu gemetar. Aku tahu dia berbohong. Aku tahu ada sesuatu yang mengganggunya, dan semakin hari semakin parah. Hingga pada suatu pagi, aku menemukan surat tanpa nama diselipkan di pintu studio. Hanya satu kalimat, "Kau tidak bisa menghapus masa lalu yang belum selesai." Surat itu tanpa tanda tangan. Tapi aku tahu, Arfan langsung pucat saat membacanya. "Ini dia," gumam Arfan, hampir tidak terdengar. "Dia," ulangku, "mantan tunanganku." Seketika udara menjadi dingin. Malam itu, ketika hujan deras, seseorang mengetuk pintu apartemen Arfan. Aku sedang berada di sana, mengerjakan laporan. Desir aneh di dadaku muncul. Arfan mendekati pintu dengan wajah penuh ketegangan. Saat pintu terbuka, di sana berdiri seorang wanita. Rambut panjang basah, mata gelap, wajah pucat. "Arfan," katanya pelan, "saya kembali." Itulah Rani, mantan tunangan Arfan, wanita yang pernah melukai hatinya dan kemudian menghilang tanpa kabar. Aku berdiri membeku di belakang Arfan. Rani menatapku, senyuman kecil terbentuk di bibirnya. "Oh, jadi ini dia penggantiku." Nada suaranya dingin. Berbeda sekali dari cara Mira dulu menghinaku. Yang ini terasa lebih berbahaya. Arfan berdiri tegang. "Rani, datanglah lain waktu." Tidak, dia masuk begitu saja. "Malam ini juga aku harus bicara." Aku merasa ada yang tidak beres, bukan sekedar kecemburuan atau masa lalu. Rani membawa sesuatu dalam tatapannya, obsesi. Malam itu, kami akhirnya duduk bertiga. Situasinya tegang dan tidak nyaman. Rani membuka pembicaraan. "Aku tidak kembali untuk melanjutkan hubungan kita, Arfan," katanya sambil menatapnya tajam. "Aku kembali untuk memperbaiki sesuatu yang aku hancurkan." Arfan mengepal tangan. "Tidak harus seperti ini." "Kamu pikir kamu sudah sembuh?" Rani mencondongkan tubuh. "Kamu pikir gadis ini bisa menyembuhkanmu?" Aku terkejut. Saya tidak pernah bilang saya ingin menggantikan siapapun. Rani memandangku. Tatapannya dalam.
terlalu dalam. Justru itu masalahnya Naila. Kamu tidak sadar bahwa kamu sedang masuk ke dalam luka yang bahkan Arfan sendiri tidak siap menghadapinya. Aku menggigil. Arfan bangkit. Rani, berhenti. Kau tidak bisa datang lalu merusak hidupku lagi. Menghancurkan hidupmu? Rani tertawa kecil, tawa yang seram, penuh luka. Arfan, aku melakukan itu karena aku sakit, dan kamu tahu itu. Ada sesuatu dalam kalimat itu. Sesuatu yang selama ini Arfan sembunyikan. Apa maksudnya? Tanyaku pelan. Arfan memejamkan mata. Naila, Rani dulu menjalani perawatan untuk depresi berat. Aku terpaku. Rani tersenyum tipis. Ya, dan aku pergi karena aku tidak ingin menghancurkan Arfan lebih jauh. Hujan di luar semakin deras, seperti menegaskan betapa kacau situasi di dalam ruangan ini. Sejak hari itu, hidup kami tidak tenang lagi. Rani mulai muncul di tempat-tempat yang tidak terduga. Di depan studio, di kafe dekat kampus, bahkan di pameran kecil tempat aku mengantar karya. Tidak mengganggu secara fisik, tidak menyerang, tapi tatapannya, seperti mengamati, mempelajari, menunggu. Aku mulai takut, bukan karena dia jahat, tapi karena dia tidak stabil. Dan Arfan terjebak di tengah lingkaran itu. Masa lalu, rasa bersalah, dan aku yang kini berada dalam hidupnya. Suatu malam, aku bertanya padanya, Arfan, kamu masih punya perasaan sama dia? Arfan terkejut. Naila, tidak. Yang aku punya hanya rasa bersalah. Kamu merasa harus menyelamatkannya? Dia menunduk, dan itu sudah jadi jawaban. Aku merasa dadaku sesak. Naila, aku mencintaimu, katanya pelan. Tapi dia bagian dari masa laluku yang tidak bisa kubiarkan hancur begitu saja. Kalimat itu menyakitkan, karena cinta yang harus berbagi ruang dengan rasa bersalah adalah cinta yang rapuh. Puncaknya terjadi ketika aku menemukan Rani duduk sendirian di depan studionya Arfan di malam hari. Aku menghampirinya. Rani, kamu kenapa? Dia menatapku, matanya kosong. Aku bosan melihatmu ketakutan, katanya tanpa ekspresi. Aku tidak berniat merebut Arfan. Lalu kenapa kamu terus muncul? Karena aku ingin memastikan sesuatu. Apa? Bahwa Arfan benar-benar lebih bahagia bersamamu daripada denganku. Aku terpaku. Dan sekarang aku sudah melihatnya. Dia berdiri. Kamu tidak perlu takut. Aku tidak akan mengganggu lagi. Tapi ketika dia berjalan pergi, langkahnya limbung. Arah perginya tidak jelas. Sesuatu di dalam diriku berteriak bahwa ada yang salah. Keesokan paginya, Arfan mendapat kabar bahwa Rani masuk rumah sakit karena kelelahan dan dehidrasi. Tubuhnya terlalu lemah, pikiran terlalu kacau. Arfan menangis di bahuku malam itu. Bukan karena cinta, tapi karena rasa bersalah yang membunuhnya perlahan. Aku memeluknya meski hatiku sendiri remuk. Beberapa hari kemudian, Rani meminta bertemu. Hanya aku, bukan Arfan. Aku datang ke ruang perawatan. Rani sedang duduk di dekat jendela, terlihat lebih tenang. Naila, katanya lembut, aku ingin minta maaf. Aku mengeleng, kamu tidak salah. Aku salah. Aku datang dengan membawa luka, berharap seseorang menutupnya untukku. Ia tersenyum kecil. Dan aku sadar sekarang, itu bukan tugas Arfan, bukan tugas siapapun. Kami terdiam lama. Aku tidak akan kembali muncul dalam hidup kalian, katanya akhirnya. Aku harus menyembuhkan diriku tanpa bayangan masa lalu. Aku mengangguk. Untuk pertama kalinya, aku melihat kedamaian di matanya. Sebelum aku pergi, Rani berkata, jaga Arfan, dia orang baik, tapi hatinya rapuh. Ya, aku sudah tahu itu. Setelah Rani benar-benar pergi menjalani perawatan jauh dari kota, hidup mulai perlahan kembali stabil. Aku dan Arfan duduk di studio baru yang selesai direnovasi. Lampunya hangat, aroma cat baru memenuhi ruangan. Terima kasih, katanya tiba-tiba. Untuk apa? Untuk bertahan, untuk tetap di sini, untuk tidak menyerah saat masa laluku kembali menghantam. Aku tersenyum kecil. Cinta itu bukan hanya soal hal indah, Arfan. Kadang kita harus melewati sisi gelap satu sama lain. Arfan menggenggam tanganku. Ini pertama kalinya aku merasa bebas. Dari dia, dari rasa bersalah. Aku menatapnya lama. Hanya satu kalimat yang keluar.
Akhirnya, kita bisa mulai tanpa bayangan siapapun. Arfan tersenyum. Senyum yang kali ini tidak lagi tertahan oleh luka. Dan begitulah, dari badai gelap itu, hubungan kami justru semakin kokoh. Bukan karena tanpa konflik, tapi karena kami memilih untuk tidak lari dari bayangannya.